Oke, kembali lagi sama gue Rizal di Let On Techno. Nah, di video kali ini gue bakalan bahas sebuah headset gaming dari brand DBA akustik, yaitu seri GM300. Nah, bentar dulu buat kalian yang komplain, bang baju lu kok itu aja. Nah, jadi gue itu pakai baju ini karena memang gue satu hari itu bikin 3 konten. Jadi ya masa gue harus setiap konten ganti baju, kan repot ya. Jadi lupakan soal baju gua, kita fokus ke headset gamingnya. Oke, untuk headset gaming dari DBA, jujur itu adalah salah satu brand yang gua suka banget. Kenapa? Karena gua pernah memakai seri murah GM180 yang juga gua udah pernah review, yang punya harga 160.000. Dan dari segi kualitas itu melebihi ekspektasi gua, meskipun memang ada beberapa sektor yang sangat kurang ya. Tapi kalau dari segi kualitas suara itu bagus banget. Nah, makanya gue punya ekspektasi lebih sama DBA GM300 ya. Jadi awas aja kalau misalnya headset ini tidak memenuhi ekspektasi telinga gue. Kenapa gue memilih seri GM300 dibanding seri GM500 mungkin ya? Karena dari segi inovasi dan kreativitas, DBA ini menurut gue kelihatan banget di headset GM300 ya. Dari segi desain itu beda banget, inovasinya kelihatan, dan juga kreativitas dari DBA menurut gue kelihatan banget, karena di seri GM300 ini adalah salah satu headset gaming yang paling beda dan paling mencolok daripada seri-seri yang lain. Meskipun seri GM500 itu lebih mahal ya, tapi gue lebih tertarik ke GM300. Tapi juga sekarang GM500 lagi ada diskon kalau nggak salah, jadi 450.000. Jadi masih lebih mahal dikit si headset ini, mungkin beda 10.000 atau 20.000 ya. Dan mungkin tanpa lama-lama lagi langsung aja gue akan bahas headset gaming DBA GM300 di video kali ini. Nah, sebelum gue bahas lebih jauh soal user experience ya, mungkin gue akan jelasin dulu dari segi build quality, fitur, dan juga desainnya. Untuk build quality-nya sebenarnya headset ini tuh nggak banyak yang bisa dibahas, karena dari seri-seri sebelumnya build quality yang dipakai itu masih itu-itu aja. Dari mulai plastik, terus juga ada kulit sintetis ya, ada metal, terus juga ada karet-karet gini ya. Jadi kabelnya juga masih pakai karet. Cuman memang bukan berarti tidak ada peningkatan kualitas ya. Kalau misalnya gue rasakan peningkatan kualitas itu kerasa banget di bagian plastiknya, yang menurut gue jadi lebih solid dan lebih kokoh. Dan juga kalau misalnya kita lihat dia pakai cat warna doff yang keren banget dari segi build quality ya. Nah, cuman ada yang hal mau gue komplain nih dari segi kabelnya. Kenapa sih kabelnya tuh nggak pakai yang braided gitu loh? Kenapa harus pakai yang bahan rubber kayak gini? Sebenarnya gue nggak masalah soal braided atau enggak. Cuman nih, karakteristik kabel dari DBA dan build quality-nya ini gampang kusut bro. Jadi masih sama kayak seri-seri yang bawah ya, kayak seri GM180. Nah, dia kalau misalnya udah melintir kayak gini, itu susah dibalikin. Kalau misalnya gue balikin lagi kayak gini, nanti dia bakal melintir lagi. Makanya harus hati-hati kalau misalnya kalian pakai headset dari DBA. Gue mau komplain parah ini soal kabelnya. Harusnya udah bisa dong braided. Banyak banget headset-headset di harga 300.000 bahkan 200.000 udah bisa pakai kabel braided. Jadi itu yang dari build quality-nya mungkin gue kurang suka. Untuk desain. Nah, untuk desainnya sebenarnya gue suka banget, dan itu adalah salah satu alasan kenapa gue mau mereview si GM300, karena desainnya itu beda sendiri bro. Kalau kita lihat dia dari segi desain paling beda sendiri ya. Ear cup-nya itu dibikin oval, terus juga RGB-nya ini soft banget di bagian ear cup luarnya ya, itu soft banget dan nggak terlalu rame gitu loh. Dan si RGB-nya juga bisa kita matiin lewat tombol yang ada di kabelnya ya. Jadi kalau misalnya buat kalian yang suka RGB bisa dinyalain, kalau yang nggak suka bisa dimatiin. Dan kalau kita lihat dari logo DBA-nya sendiri itu udah beda. Dia nggak simetris kayak yang biasa-biasanya. Dia dibikin agak lebih modern dan kelihatan futuristik ya. Nah, cuman memang dari desain yang keren ini, gue punya komplain banyak nih soal DBA GM300. Kenapa ya? Itu dari mikrofonnya. Nah, mikrofonnya ini menurut gue dari build quality-nya tadi masih sama kayak seri sebelumnya. Dan juga desainnya itu kenapa sih masih gini-gini aja? Kenapa nggak dibikin lebih kelihatan lebih gagah lagi, lebih gaming lagi gitu loh? Kalau kita lihat nih kabel-kabelnya ini ya, bukan kabel, kayak selangnya ini kan masih sama ya. Dia kayak pakai karet kayak gitu. Terus di bagian depannya ini pakai plastik. Menurut gua ya lebih bagus kalau misalnya karet transparannya ini di bagian selangnya itu diganti sama warna hitam. Jadi lebih masuk sama konsepnya. Nah, bener nggak? Mungkin juga kalian setuju kan sama pendapat gue. Dan juga untuk LED di bagian mikrofonnya, menurut gue ini kenapa harus dibikin warna hijau? Kenapa nggak dibikin RGB lagi? Kalau misalnya dia over budget ya, kalau misalnya pakai RGB kan bisa dipakein foam. Nah, jadi lebih kelihatan gagah
Headsetnya juga konsepnya lebih masuk dibanding dengan pakai LED warna hijau yang menurut gua nggak nyambung sama sekali dengan RGB-nya. Nah, mikrofon ini juga nggak bisa ganti-ganti warna LED, mending kalau misalnya bisa gonta-ganti, dia cuman stuck aja warna hijau. Kalau misalnya kalian mau matiin ya otomatis mic-nya juga mati gitu, jadi nggak bisa dimatiin LED-nya aja ya. Itu aja sih kalau dari desain ya. Cuman ya menurut gua mic ini jadi komplain yang paling besar. Mungkin dari segi spek sendiri, dari segi fitur sendiri nggak banyak yang ditawarkan, tapi ekspektasi gua masih sangat tinggi. Jadi gua langsung coba headset ini untuk dengerin musik ya, karena menurut gua musik adalah basic audio yang memang setiap audio itu ya harus bisa gitu mengelola musik. Meskipun headset gaming sebenarnya kurang cocok untuk dengerin musik ya. Dan untuk si DBA GM300 ini ketika gua pakai dengerin musik itu waduh, mantep bener bro, pokoknya udah keren banget. Suaranya, karakter suaranya itu masih sama kayak seri-seri sebelumnya, nggak berubah. Nah, apakah berarti jelek? Nggak sama sekali. Karakter suaranya ini dari DBA ini balance, tapi ada peningkatan kualitas. Terutama dari keseimbangannya itu antara bass, treble, dan lain-lain sehingga menghasilkan suara yang lebih crispy. Kalau kita dengerin lagu itu antara audio sama vokal itu kedengeran jelas banget dan enak lah, pokoknya bagus gitu ya. Terus juga gue pakai untuk nonton film. Nah, menurut gua untuk nonton film ini performa headset itu akan lebih keluar karena banyak sound effect, banyak juga audio-audio yang kecil-kecil gitu ya kedengarannya, dan itu luar biasa banget. Audio dan sensitivitas dari headset si DBA GM300 ini bener-bener bagus banget, bro. Jadi suara sound effect kecil sampai besar itu balance, kedengeran, dan ketika ada suara aktor ngomong itu juga semuanya menyatu gitu, jadi harmoni, jadi enak banget. Beda sama headset yang seri sebelumnya, kadang kalau gue nonton film, di beberapa film itu suara dari aktornya itu kurang kedengeran, tapi di headset ini aduh udah gurih banget, gue nggak tahu harus komplain apalagi dari segi kualitas ya. Dan selain itu gue juga udah cek 7.1 virtual surround-nya di aplikasi dan juga di YouTube ada kan untuk ngecek, dan menurut gue 7.1 virtual surround-nya itu bagus. Ada peningkatan yang cukup lumayan signifikan, jadi gue bisa lebih bulat gitu mengetahui suara ya, yang nanti ini akan berguna untuk gaming, jelas dong. Jadi ketika ada di depan itu kedengeran di depan, ada di serong depan itu kedengeran serong depan, serong belakang itu kedengeran, ada di kanan kiri itu udah otomatis jelas. Nah, dan ini berdampak sama performa ketika main game. Dan untuk 7.1 virtual surround-nya gue coba di PUBG Lite ya, karena gue nggak punya PUBG yang Steam ya. Gue coba PUBG Lite dan juga PB, itu bagus banget. Suara musuh kedengeran, suara stepnya juga jelas. Jadi udah aman sih kalau lo pakai headset ini main game, itu harusnya udah jago gitu ya, harusnya. Kalau misalnya belum jago ya berarti memang elunya aja yang cupu gitu. Lanjut ya, kita lanjut. Nah, banyak kemarin-kemarin kan yang komplain soal mikrofonnya DBA. Kualitas mikrofonnya ini jelek. Nah, memang sebelum-sebelumnya, seri-seri sebelumnya itu jelek. Tapi di seri GM300, aduh kalian jangan kaget nih. Mungkin gue akan langsung aja tes ya. Gue akan pakai ya sambil lu bisa lihat kayak gimana sih kerennya headset ini. Aduh sorry banget nih belibet. Nah, kalian bisa lihat ya, sebelum gua tes mikrofonnya, kalian bisa lihat gimana kerennya headset ini kalau lagi dipakai ya. Kelihatan gimana? Menambah kegantengan mungkin 20%. Nah, keren kan? Nah, tanpa lama-lama lagi langsung aja gua akan cek ya dari mikrofonnya. Ini adalah kualitas mikrofon dari si DBA GM300 ini ya. Jadi menurut gua kualitasnya bagus banget, bahkan kedengeran kayak pakai mikrofon gitu ya. Jadi bagus banget kualitasnya, itu lumayan cukup oke gitu, bahkan peningkatannya cukup signifikan. Memang dari noise cancellingnya nggak terlalu wah, cuman efeknya itu jadi suara kita jadi lebih bulat dan nggak mendem ya. Jadi mungkin gua akan langsung aja coba tes kayak gimana sih suaranya ketika gua pakai keyboard mechanical. Ini cuma simulasi doang ya, karena gua males harus narik-narik keyboard gua. Dan ini adalah suaranya, dan mungkin kalian bisa dengerin sendiri kayak gimana kualitas suara dari DBA GM300 ini. Dan apakah kedengeran suara keyboard atau enggak? Ini cuma simulasi aja, tapi ya menurut gue ini sangat menggambarkan keyboard mechanical, terutama yang blue switch. Oke, gimana ini sambil kalian lihat juga desain dari headset DBA GM300. Oke, cukup ya? Oke, cukup. Nah, itu adalah suara mikrofon dari DBA GM300. Menurut gue headset ini sangat-sangat layak dibeli di harga 400 ribuan ya, 460 470 ribu mungkin, cocok banget. Nah, biar kalian makin tahu lagi gimana kualitas mikrofonnya, mungkin gue akan langsung switch ya ke mikrofon gua ini. Jadi kalian bisa langsung tahu
jatuhnya suara itu kayak gimana, tapi menurut gua dari segi suara itu nggak terlalu jauh banget antara mic si DBJ M300 dengan mic gua ini si Fantech Leviosa. Oke, langsung aja gua ganti ke suara mikrofon. Nah, kita balik lagi ke suara dari mikrofon ya. Gimana menurut kalian? Apakah bagus mic dari si GM300? Menurut gue dari segi suara udah lumayan bagus. Cuman memang kita nggak dikasih aplikasi yang mana kalau di seri Fantech kan bisa pakai Magic Voice ya, tapi di seri GM300 ini nggak bisa. Terus juga gue lupa jelasin kalau misalnya si GM300 ini sekarang punya remote yang ada di kabelnya. Yang mana si remote ini tuh bisa customize beberapa hal ya, dari mulai volume, terus juga matiin dan nyalain mic, RGB-nya bisa kita matiin lewat sini. Dan juga modenya ini ada 3. Jadi ada mode standar, ada bass, ada treble. Tapi gue tidak menyarankan mode-mode yang lain. Menurut gue mode standar itu udah paling bagus, dan mungkin menurut kalian juga sama ya, karena itu kedengaran jelas. Mode standar itu udah paling enak dan paling bener gitu dipakai gitu ya. Dan untuk headset DBA GM300 ini gue mau ngasih tahu kalau misalnya dari pertama gue beli itu gue belum pernah pakai headset ini volumenya lebih dari 20%. Jadi gue selalu ya pakai di 15% mungkin ya, 20% itu udah maksimal karena suaranya kencang banget bro. Karena kencang itu jadi gue cuman pakai di 15 atau 20%. Dan juga isolation room dari headset ini bagus banget, makanya suara pelan juga persentase volumenya nggak terlalu tinggi juga udah kedengeran dengan jelas dan kencang ya. Nah, dari segi kenyamanan kayak gimana? Oke, dari segi kenyamanan mungkin ya, kalau menurut gue headset ini tuh udah nyaman banget karena memang empuk foamnya. Tapi buat lu yang nggak terbiasa pakai headset gaming, terutama yang nggak biasa pakai headset yang nggak ada air hole-nya atau airflow-nya, mungkin akan tidak terbiasa pada awal-awal ya, bakalan keringetan. Karena gue ketika pakai headset DBA itu awal-awal kayak gitu, keringetan, iritasi bahkan. Tapi makin kesini telinga gue udah terbiasa, jadi ya gue nggak ada masalah dari segi kenyamanan. Tapi mungkin bisa berbeda ya dengan tingkat sensitivitas kulit kalian itu bisa beda-beda. Nah, mungkin sekian video dari gua. Semoga ini bisa memberikan informasi dan manfaat terutama buat kalian yang mau cari headset gaming di tahun 2021 ya. Dan kalau kalian suka dengan video ini, kalian bisa like, comment, dan subscribe.